Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Xeon. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai dua soal dari pemicu bab 15. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai interfacing pada soal nomor 1. Yang digunakan adalah virtual hardware pada MCU 8051 IDE. Ada dua yang digunakan, yaitu multiplex LED display dan simple keypad. Simple keypad ini digunakan sebagai enable agar bisa menampilkan LED display ini. Sedangkan LED display ini ya tentunya untuk menampilkan pin ATM dengan menggunakan 4 7 segment. Nah, pada multiplex LED display yang digunakan adalah P1 dari bit ke-1 sampai ke-7 dan P2 dari bit ke-4 sampai ke-7. Sedangkan untuk simple keypad yang digunakan hanyalah P1 untuk bit 0. Nah, dapat dilihat dari sini, P1-nya hanya bit 0 yang diberikan nilai 0. Hal ini karena baik pada simple keypad maupun multiplex LED display-nya sendiri, tipenya adalah anoda, sehingga dia akan on apabila diberikan nilai 0. Nah, ini untuk display-nya sendiri. Untuk nilai G akan diberikan akan aktif apabila P1 pada bit satunya diberikan nilai 0. Nah, dapat dilihat dari wiring-nya sendiri. Yang berwarna merah berarti dia tidak aktif. Sedangkan yang berwarna hijau berarti dia aktif. Oleh karena itu, pada bagian G, dia aktif dari sini. Terlihat bahwa hanya bagian G yang berwarna hijau. Selanjutnya untuk bagian F, yang bernilai 0 adalah P1 bit kedua. Demikian pula untuk E, bit yang ketiga, D bit yang keempat, C bit yang kelima, B bit yang keenam, dan A bit yang ketujuh. Nah, selanjutnya, kegunaan utama dari multiplex LED display ini, karena ada 4 7 segment, kita bisa memilih salah satu dari 4 ini yang akan hidup dari 0, 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan pilihan dari bagian kiri ini. Nah, yang digunakan adalah P2 bit keempat sampai ke-7. Sama seperti sebelumnya, karena anoda, maka apabila pada di sini contohnya bit keempat diberikan nilai 0, maka dia akan hanya aktif pada bagian bit keempat. Pada bagian 7 segment yang ke-0. Bisa lihat di sini, semua LED sebenarnya hidup dari warna hijaunya. Akan tetapi karena mereka tidak diberikan nilai 0 di bagian pemilihnya atau selektornya, maka LED 7 segment 1 sampai 3 ini tidak hidup. Yang hidup hanya 7 segment 0. Begitu pula untuk 7 segment 1, 2, dan 3. Bisa dilihat dari sini hanya bergeser. Untuk 7 segment 1 menggunakan P2 bit ke-5. 7 segment yang kedua menggunakan P2 bit ke-6. Dan yang terakhir 7 segment ketiga menggunakan P2 bit ke-7. Saya Alvin akan melanjutkan penjelasan dari Fernando. Di sini kami telah membuat program pin ATM yang telah diinterface oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini programnya dimulai dari lokasi memori ke-8 bukan dari lokasi memori 0. Ini dikarenakan kami mereserve lokasi-lokasi memori awal untuk menyimpan nilai register yang digunakan untuk menyimpan nilai yang penting selama program ini berjalan. Nah, kemudian untuk position table kami simpan di lokasi memori nomor 400H. Dimulai dari sana, dan untuk 0 disimpan di
400H dan seterusnya sampai untuk transition sequence yang 9 untuk 400 ditaruh di 409H. Program akan dimulai dari start dari sini. Kemudian pertama-tama program akan menginisialisasi DPTR dengan alamat awal dari transition table yang digunakan, yaitu 400H. Kemudian R4 akan menyimpan nilai yang sedemikian, yang maknanya adalah 0 yang di tengah, 0 yang di sini, yang di paling ujung kiri, itu menandakan 7 segmen mana yang akan dipilih, atau 7 segmen mana yang akan nyala pada saat itu. 7 segmen yang dipilih ini akan geser satu 7 segmen setiap kali input dimasukkan. Karena itu nanti pada program setiap kali user menginputkan digit, maka angka 0 ini akan bergeser terus ke kanan seperti itu. Kemudian karena tadi port 2 kami segmen menjadi 2 bagian, yaitu yang high bit untuk multiplex si 7 segmennya, dan yang low bit untuk masukkan input dari user, itu 4 bit yang sebagai digit pinnya, maka yang high bit dijadikan sebagai output, dan yang low bit dijadikan sebagai input. Seperti itu. Kemudian untuk enable kami juga menjadikannya sebagai input dengan memberikan nilai 1 pada port yang pin yang digunakan, yaitu port 1 yang ke 0. Kemudian akan terjadi looping di sini nih, dari baris ke-10 sampai baris yang ke-21. Nah, di baris yang ke-11 akan dicek apakah semua 7 segmen sudah dinyalakan. Nah, di sini posisi 0-nya ada di 7 segmen yang kelima. Artinya kan 7 segmen yang kelima tidak ada. Kalau 0 udah sampai di situ, berarti semuanya sudah dinyalakan, seperti itu. Jadi kalau misalkan semua sudah dinyalakan, program akan selesai. Tapi ketika belum, maka instruksi-instruksi yang di bawah label compute ini akan dijalankan. Baris 14 akan dicek apakah enable-nya saat itu ditekan apa tidak. Kalau enable-nya saat itu ditekan, maka ya program akan berjalan untuk menginput dari user. Tapi ketika tidak, ya akan looping sampai sini. Akan looping dari baris 10 sampai baris 14 saja, seperti itu terus. Nah, kalau misalkan ditekan, maka kan port 2 tadi kan ada yang untuk multiplex dan ada yang untuk memasukkan input. Nah, karena itu program akan mengambil dari port 2 dimasukkan ke dalam A. Tapi karena yang dipakai untuk input hanyalah yang low bit, maka dilakukan modifikasi sedemikian rupa di baris 16 dan baris 17, sehingga nanti A ini akan berisikan angka input dalam bentuk desimalnya. Misalkan yang di-input adalah 0110, berarti nanti akan keluar di A-nya adalah 6, seperti itu. Kemudian di baris yang berikutnya akan dicek nilai A-nya. Kan karena 4 bit, maka kombinasinya kan ada 16. Tapi di sini kita butuh hanya 10 kombinasi pertama, yaitu 0 sampai 9. Karena kan desimal 1 digit hanya 0 sampai 9, seperti itu. Sehingga ketika lebih, maka input itu akan dispose atau dibiarkan begitu saja dan akan diminta input yang baru. Tetapi jika input berada dalam rentang yang benar, yaitu 0 sampai 9, maka digit tersebut akan ditampilkan nanti dalam 7 segmen menggunakan fungsi show yang di bawah ini. Nah, pertama-tama di dalam fungsi show melakukan apa? Yaitu mengirimkan isi dari R4 ke P2. Ini maksudnya apa? Yaitu untuk memilih 7 segmen mana yang akan dinyalakan. Kan R4 ini tadi isinya sebagai pointer. 7 segmen mana yang dinyalakan. Kemudian di baris 28 dan 29, R4-nya ini digeser ke kanan sejauh 1 bit. Sehingga nanti pada saat memasukkan digit berikutnya, 7 segmen yang menyala akan 7 segmen yang di kanannya, seperti itu. Kemudian sekarang setelah baris yang 31 selesai, maka A ini kembali ke digit yang tadi sudah diinputkan, ya desimal yang sudah diinputkan, seperti itu. Nah, desimal sudah diinputkan ini ditambah dengan DPTR. Di sini kami melakukan
program akan melakukan index addressing. Dia akan memilih dari antara lookup table yang di bawah, dari antara transition table yang di bawah, mana yang sesuai. Karena kalau 0400, kalau 141, maka akan didapatkan di A-nya nanti setelah ini, yaitu transition sequence untuk segmennya. Mana transition sequence ini akan dikirimkan ke port 1. Kita tahu bahwa port 1 adalah output daripada 7 segmen itu akan ditampilkan. Setelah ditampilkan, maka akan dilakukan delay untuk memberikan selang antara input yang pertama dengan input yang berikutnya. Oke. Tapi kita jalankan program ini dan lihat apakah terjadi ketika program ini jalankan. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Port semua pin-pinnya sudah dihubungkan. Itu untuk port 1 dari pin 7 sampai pin 1 untuk 7 segmen. Sedangkan untuk pin 0 itu di-enable. Enable belum, ini enable saya matikan dulu. Nah, kemudian untuk yang port 2 itu yang high bit digunakan untuk multipleksi 7 segmennya, sedangkan yang low bit digunakan untuk menginput nilai dari user, seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan, kita run. Nah, yang display di 7 segmennya belum muncul karena enable-nya belum dinyalakan. Inputannya juga belum dimasukkan seperti itu. Nah, misalkan di sini saya coba untuk menginputkan angka 8 misalkan. 8 kan seperti ini, 1000 ya. Saya enable. Yap, dan betul digit pertama yaitu 7 segmen sebelah kiri akan menunjukkan angka 8. Sekarang coba saya masukkan angka 4. Nah, terlihat transisinya seperti itu. Dan digit kedua, yaitu 7 segmen yang dilabelkan dengan 2 di sini, itu akan menampilkan angka yang 2 yang dimasukkan, yaitu 4. Kemudian, saya misalkan mau masukkan 3, seperti itu. Enable lagi. Oke, di sini 7 segmen yang ketiga akan memunculkan angka yang ketiga, yaitu 3, seperti itu. Misalkan saya ingin memasukkan angka 0. Ya, dan benar saja, 7 segmen yang terakhir akan menampilkan 0, seperti itu. Dengan demikian, ketika sudah memasukkan 4 digit, maka semua 4 digit itu akan ditampilkan secara bergantian, mulai dari yang terkiri sampai dengan yang terkanan. Kemudian bagaimana ketika saya mencoba untuk memasukkan input sekali lagi? Misalkan saya mencoba untuk menginput 6. Ya, tidak ada perubahan ya yang terjadi ya. Ini dikarenakan program sudah selesai menginputkan 4 input dan 4 input itu sudah masuk ke dalam sudah ditampilkan seperti itu. Sehingga ketika dimasukkan digit kelima, digit ke-6, digit ke-7 dan seterusnya, maka itu bukan dianggap sebagai digit pin karena hanya diminta input pin sebesar 4 digit. Sehingga digit yang berikutnya ya tidak akan masuk seperti dan tidak akan ditampilkan juga. Program akan selesai seperti itu. Demikian untuk yang nomor yang pertama. Nomor berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Glory Alifa Puncuna. Oke, sekarang di sini aku bakal ngejelasin soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini bakal dimulai dengan demo programnya dulu aja. Di sini kita itu bakal minta 3 input. Input pertama itu untuk input operasi, input kedua itu input pertama sama ketiga itu untuk bilangan operasi, input kedua itu untuk mode operasi. A itu adalah 1 atau pertambahan. Nah, ini hasilnya 14. Tadi 9 ditambah 5 kan? 9 tambah 5 itu 14. Nah, kita bisa lihat di sini 9 ditambah 5 pakai mode pertama. Terus kita lanjut lagi, kita pakai yang pengurangan sekarang. Pengurangannya kita coba 8 kurang 2 deh. 8 sampai ada LED-nya. Udah gitu kita bakal jalanin 8 dikurangi 2. Kita bakal dikurangi 1 deh. Kurangi 1. Pas ada LED-nya itu kita jalanin ya. Ini sesuai dengan, nah, dapat kan 7 kan, benar kan dari tadi. Jadi ada 6 yang bakal aku bahas di sini. Ada inisialisasi, kita mulai dari alamat 0. Inisialisasi itu kita udah tahu lah inisialisasi ini untuk apa. Ini untuk biar inputnya bisa 3. Ini tempat address yang bakal kita taruh.
operasi-operasinya, di sini buat inputnya. P0 jadi input. Ini bisa dilihat sendiri ya port-portnya dan gimana cara pakai keypad matrix yang tadi. Itu hubungan sama simple keypad tadi ya. Nah, terus di sini ada lookup table 7 segment. Ini udah dibahas sebelumnya di awal. Kalau misalkan common anoda tuh gimana, ini tinggal kita konversi aja ke binary. Nanti bakal ketahuan kenapa segmen-segmennya 0 1-nya di mana, itu sesuai ya. Kayak ini untuk 0 1 sampai 10 di sini. Yang terakhir tuh untuk titik. Nah, udah gitu kita punya input. Nah, di sini input ini kita bakal ngeluarin let 1 digit. Di sini input bisa dilihat kalau misalnya ini untuk nge-clear, dan di sini delay kita lihat lagi ya, delay apaan sih. Nah, delaynya itu 50H, kita ngitung 50 hexa sampai 0. Ini buat harapannya kita masukin inputan itu di situ. Terus kita ngapus A-nya, yakinin kalau misalnya nggak ada apapun di A-nya. Terus P0 ini kita masukin inputnya ke A. Pokoknya di sini terus kita ngelakuin konversi. Nah, konversi ini apa? Kita bisa lihat. Ini konversi ke kita nge-convert ke matrix. Jadi convert dari keypad matrix ke angkanya ya, ke angka biasa gitu. Kan kalau misalnya kita input matrix kayak gini, misalkan kayak gini. Nah, berarti dia bit ke-4 sama bit ke-0 itu bakal nilai 0 dan yang lainnya 1. Nah, kita nggak mau kayak gitu kan. Kita pengennya 00001 terakhir, biar angkanya jadi 1. Nah, di sini kita bakal nganalisis per baris sama per kolom. Pertama, kita punya 3 baris. Kita punya 4 baris. Bakal dicek dulu dari 4 barisnya ini. Dia masuknya kemana sih? Baris mana sih yang dia 0? Kalau misalkan kayak gini nih, jika bit yang P00-nya ini ternyata nggak jalan, maksudnya kalau misalkan bagian sininya nggak 0 atau nggak jalan, berarti dia bakal nyobain ke baris kedua. Terus baris kedua juga dicek jalan atau enggak, nilainya 0 atau enggak, yang merepresentasikan baris itu, sampai ke baris terakhir. Udah gitu, kalau misalkan salah satu, dia belong satu baris gitu ya. Misalkan kayak 8 berarti di baris 3 kan, dia bakal masuk ke baris 3. Baris 3 itu bit keduanya itu nilainya 0, bener kan? Nah, dia bakal ngecek nih di sini. Sekarang kita ngecek per kolom. Kalau per kolom 8, ini kolom 7, kolom yang di sini, ini port 4 kan. Nah, port 4 ini nyala atau enggak? Kalau misalkan dia ternyata enggak nyala, alias bitnya nilainya 1, berarti dia bakal nyobain ke kolom selanjutnya. Nah, kalau misalkan ini ternyata bener nyala, kalau misalnya nilainya 0, bit kelima dari port 0 ini, dia bakal nge-ignore comment ini, dan dia bakal langsung lanjut ke comment yang selanjutnya. Nah, di situ kita nge-konversi ya, kita masukin ke A-nya. Jadi A-nya tadi yang bentuknya cuman dari sini, sekarang kita convert jadi angka desimal biasa, sesuai dengan yang kita pijit di sini. Nah, terus di sini kita masukin nilai A-nya, masukin ke R1 kan tadi 18 kan, ini address-nya. Ini dia bakal nge-hold address. Jadi 8 diisi di sini 8. Dan dia bakal ngulang itu terus. Di sini dia ngeset bitnya di sini untuk 7 segmen yang pertama. Terus dia bakal nge-increase biar ininya bisa jalan ke sini. Nah, sampai 3 kali baru dia jalan ke here. Apa itu here? Here itu dia untuk mulai masuk ke modenya. Pastiin dulu modenya kan di 19H nih, dimasukin ke A, terus kita cek bitnya. Misalkan kodenya kan cuma ada 1 sama 2, 01, 02. Kalau misalkan 01 berarti bit 0-nya pasti nilai 1, ini bit pertamanya pasti nilai 1. Kalau misalkan kalau misalkan nilainya 1 atau 2. Nah, kalau misalkan nilainya 1, dia bakal pergi ke tambah. Ditambah ini kita lihat kita punya 2 mode. Satu mode itu yang bakal ngasilin cuma 1 LED, satu segmen, 7 segmen, yang kalau 2 itu dia bakal nampilin 2 7 segmen. Kita bisa lihat sendiri ini gimana caranya kita masukin kedua bilangan yang mau dioperasi tadi. Ini address-nya ya, di address 18H sama di address 1AH dimasukin ke AB, terus ditambahin, disesuaiin jadi desimal. Nah, di sini kita ngecek apa dia lebih dari 10, apa dia lebih dari 9 atau enggak. Kalau misalnya dia lebih dari 9, dia bakal masuk ke 2. Nah, di 2 ini kita bakal ngitung, kita bakal masukin digit terakhirnya itu dengan cara dikurangi. Sebenarnya bisa pakai pembagian, cuman di sini karena kita tahu paling besar itu angka pasti 18, jadi kita kurangi aja sama 10. Terus pas udah dikurangin sama 10 ini, nanti dia kita masukin ke R0. Kita masukin ke R0 di sini. Terus kita bakal nge-input dulu yang digit yang pertama di sini.
digit yang keduanya maksudnya. Ya. Nah, di situ kita bakal masukin 01H. 01 kan pasti 1 kan kalau misalnya depannya, karena yang paling gede pasti 18. 01 itu kita masukin, terus kita tampilin. Udah gitu kita kosongin lagi. Ini tampilin dulu, terus kita pindah ke 1. Nah, di sini kita bakal masukin dulu R0 yang tadi digit terakhirnya itu, kita masukin lagi ke A. Udah gitu di DPTR yang tadi ke lookup table 7 segment, masukin ke A. Udah gitu di sini kita nge-clear dulu port-portnya. Nah, di sini kita masukin A ke P2 dan terakhir kita masukin ke P1. Ya, maksudnya kita nyalain LED-nya. Nah, udah gitu, udah berhasil itu, udah dia bakal end ke akhir, ke paling akhir. Nah, 7 segmennya ini kan tadi add A plus DPTR kan, DPTR-nya 200 ya. Udah kalau misalkan A-nya 2, misalkan berarti ini 0, 1, 2. Nah, ini tuh kode untuk common anoda 7 segmen dengan nomor bitnya segini ya. Dari 7 itu untuk A terus ke sananya. Nah, udah gitu kita punya kurang. Kurang ini tadi udah dijelasin kalau kurang itu gimana. Nah, kurang itu kita bakal masuk ke dalam kurang. Di sini kita ngelakuin aritmatika biasa, aritmatika pengurangan biasa, terus kita masukin juga ke kita convert juga ke 7 segmen. Udah gitu kita nyalain dan kita masukin. Udah selesai untuk sesi untuk nomor ini. Terima kasih.